Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, kekasih-kekasih Kristus, permata-permata hatinya Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati, kita akan bersyafaat. O rabasyata karabaho, rabataka rabashiki rabokaraba. O rabashanda karabaho, rabatsaka rabashiki rabokarabaho. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh datang membawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan itu adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kami berdoa membawa gembala pembina kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama para wakilnya Tuhan, biarlah hamba-hamba-Mu ini Tuhan
Tuhan selalu ada dalam tangan pemeliharaan-Mu. Engkau yang memberkati kesehatan, keluarga, dan pelayanan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa gembala rayon kami Bapak Wiweko Mulyono ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, kesehatan, keluarga, pelayanan yang Kau berkati. Bahkan Kau jadikan hamba-Mu ini berkat Tuhan bagi Bekasi dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan juga untuk gembala kami terkasih di GBI Geren Wisata, Bapak Riki Budianto. Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini bersama Ibu Linda dan kedua anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Tuhan. Syakarabahora batakaraba shikirabokarabahora papa. Ola bakalabahora basyetikirabokarabahora batakarabasi. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Bapa, kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami mohonkan belas kasih-Mu atas Indonesia. Ampunilah segala dosa, kesalahan, pelanggaran bangsa ini ya Bapa. Biarlah Bapa bangsa ini boleh berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Oh shikirabokarabahora batakaraba sikirabokarabahora papa sikirabo. Kami mohon Tuhan uluran tangan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah pandemi ini boleh berlalu dari bumi Indonesia Tuhan. Biarlah Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi Indonesia Tuhan. Oh sikirabokarabahora batakaraba sikirabokarabahora papa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa merendahkan diri mencari wajah-Mu, Engkau mendengar seruan kami Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan pulihkan kesehatan bangsa ini Tuhan. Pulihkan negeri kami. Pulihkan ekonomi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu di negeri ini Tuhan. Biarlah kami sesama anak bangsa boleh saling Tuhan bahu-membahu membangun Indonesia. Tidak memandang dari mana Tuhan. Kami saling bertoleransi, saling bekerja sama. Ada damai sejahtera, sukacita atas bangsa ini di dalam nama Yesus. Haleluya rabashikirabokarabahora papa. Kami lepaskan berkat damai sejahtera. Kami lepaskan shalom atas Indonesia. Dalam nama Yesus, sikirabokarabahora batakarabashikirabokarabahora batakaraba. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami juga membawa Tuhan kota di mana kami berada, Bekasi, ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di Bekasi seperti di surga Tuhan. Engkau juga pulihkan keadaan Bekasi, kesehatan ekonomi Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Bekasi dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi semua gereja-gereja-Mu Tuhan. Bagi semua mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bangkit Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam roh dan kuasa Ilahi ya Tuhan. Untuk mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Engkau bangkitkan setiap mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan sebelum kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Oh rabasyatakarabaho rabatakarabasikirabokarabah papa. Oh rabatakarabasikirabokarabah. Damai sejahtera-Mu tercurah untuk Bekasi di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah pada hari ini. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua Kau berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Juga setiap umat-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Yang lemah lesu Kau kuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu berlimpah untuk kami Tuhan. Pegang kami Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan, kuatkan kami untuk mencapai garis akhir. Kami tetap setia Tuhan. Bahkan Tuhan, belas kasih-Mu turun Tuhan, ketika Engkau datang, Kau dapati kami
bekerja di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan bernyanyi, bersorak-sorai, beria-ria bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang pastinya luar biasa. Amin. Shalom buat yang ada di Zoom, buat yang ada di Facebook dan juga di live YouTube. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom boleh kasih reaction, boleh kasih konfeti, boleh kasih reaction tangan ataupun boleh kasih reaction love. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam live YouTube dan Facebook, Bapak Ibu Saudara bisa meramaikan kolom live chatnya. Sama-sama kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa korban pujian syukur buat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala yang Kau berikan buat kami. Yes Lord, yes Lord. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sambil angkat tangan katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita mau datang sama Tuhan, kita mau katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu. Ku mau tinggikan Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Sambil angkat tangan katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi
menyembah. Kami bawa ucapan syukur hanya kepadamu. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, ku naikkan syukur padamu. Ku menyembahmu ya Tuhan, ku menyembahmu ya Tuhan, sebab Engkau yang layak, Engkau layak untuk diagungkan. Oh, haleluya, haleluya. Oh ya rararaba syararab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 ara. Yesus, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oh, syararaba ya raraba ya rararaba. Sebab Engkau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Engkau layak disembah. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita buka suara, kita sembah Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kita mau katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kita mau katakan lebih lagi sambil angkat tangan. Oh, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kita mau katakan Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Hanya untuk menyembahmu. Hanya untuk menyembahmu. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kasih tepuk tangan yang paling meriah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yang siap memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama katakan amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Yang di Zoom, yang di live Facebook ataupun YouTube, boleh ramaikan kolom live chat ataupun kasih reaction. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab sungguh nyata ya Tuhan kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kau yang telah tebus setiap kami ya Tuhan.
Secerahnya pelangi, secerahnya mentari. Kau yang terindah Tuhan, namun Kau yang terindah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang termegah. Katakan walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, yang menjaga kami Tuhan, menjagaku selamanya. Sama-sama kita mau katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku menyala untukmu. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk mengatakan dari awal. Katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Kau yang menjaga kami ya Tuhan, menjagaku selamanya. Oh sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biar musik memuji Tuhan, kita sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan di atas kepala. Come on Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkau begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kau perisai bagi hidup kami ya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sambil angkat tanganmu katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan lebih lagi, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Sorakan Yesus dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Yes Lord, thank you Lord. Karena Engkau begitu baik ya Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan. All my life you have been faithful, and
and all my life, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan dari Allah, I love your voice, I love your voice. You have led me, Lord. You have led me through the fire in the darkest night, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God all my life, Lord. All my life you have been faithful. Yes, Lord, thank you, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan, 'cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Katakan, 'cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after. Sekali lagi katakan, 'cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, 'cause you have been so good, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause I will sing, Lord, I will sing of the goodness of God. I will sing, oh Lord, I will sing of the goodness of God. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa
Harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street, bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa
Buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Ora bashira ya shana, ora bayana masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, ya Aba, ya Bapa. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Besar kuasa-Mu dan penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Allah. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, jemaat GBI Grand Wisata Rayon 8 yang Kau kasihi, dimanapun kami ada saat ini, menatap layar, melalui Facebook, melalui YouTube, dan juga di layar Zoom. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyatakan pribadi-Mu. Kau menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur. Kami memasuki bulan September di dalam tahun integritas. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang terus membawa kami untuk semakin melekat kepadamu, memahami isi hati-Mu, dan melakukan kehendak-Mu pada zaman ini. Terima kasih. Terima kasih. Segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat GBI Grand Wisata yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh ada memasuki sebuah bulan yang baru. Saya percaya tuntunan Tuhan terus nyata bagi kita. Sekalipun kita masih dalam ibadah online, tapi saya percaya tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi antusias kita, tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Hari ini kita mau diingatkan tentang kekudusan. Kalau kita mendengar kata kekudusan,
maka ada banyak hal yang timbul di dalam pikiran kita. Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin kita berkata mengejar kekudusan belum menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Atau mungkin belum menjadi bagian dari doa-doa kita hari ini. Belum menjadi cita-cita dalam hidup kita. Mungkin kita memilih untuk menghindari sebuah analogi tentang dosa hari ini. Saudara, firman Tuhan berkata dosa adalah dosa. Dosa tidak berbicara besar kecil. Tetapi saya percaya hari ini saya tidak mengupas dosa apapun. Tapi saya percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saya dan saudara akan memberikan pengertian. Bagaimana kita hidup hari ini? Apakah kita betul-betul mengejar kekudusan yang Allah kehendaki terjadi dalam hidup saya dan saudara? Nah saudara, hidup kudus harus menjadi sesuatu hal yang sangat perlu. Sekalipun kita menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Sekalipun hidup kita baik-baik tanpa kekudusan, tetapi kita harus mengejar kekudusan. Demikian firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 12 ayat 14. Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kalau kita merenungkan firman ini, kita berpikir bagaimana kita harus mengejar kekudusan. Tapi saya percaya ketika kita menemukannya hari ini, mengapa kita harus mengejar kekudusan? Dan memahami bahwa kekudusan itu adalah sesuatu hal yang utama, yang menjadi tujuan kita, perenungan kita, agenda kita di masa-masa zaman akhir ini. Maka kita percaya bahwa kita akan menjadi mempelai Kristus yang siap sedia menyongsong kedatangannya kembali untuk menjemput setiap kita. Katakan amin. Yang di YouTube boleh chat amin. Ya. Nah saudara, ketidakpedulian kita tentang kekudusan itu menjadi sebuah celah. Ya. Hari ini kita harus menyadari bahwa ada lubang di dalam hidup kita dalam hal kekudusan. Kita paham firman Tuhan, kita tahu kebenaran Injil, kita mendengar banyak khotbah, mungkin kita membaca buku-buku, tetapi tidak banyak hal kekudusan itu dikupas dan diberitakan berulang kali. Tetapi berbicara kekudusan bukan apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan sesuai dengan apa yang kata Alkitab nyatakan. Kita tidak berdebat tentang sebuah agama atau legalisme tentang kekudusan. Tetapi hal yang utama pagi ini kita harus sepakat bahwa kita harus menganggap serius bahwa salah satu tujuan utama dari penebusan Kristus dan bukti dari hidup yang kekal yang telah kita terima adalah kekudusan hidup sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, kita harus menganggap serius bahwa salah satu tujuan utama dari penebusan Kristus dan bukti dari hidup kekal yang kita terima adalah kekudusan hidup. Seorang hamba Tuhan bernama J.C. Ryle di abad ke-19 berkata, kita haruslah kudus karena kekudusan adalah tujuan akhir dan tujuan utama kedatangan Kristus ke dunia. Saudara, ketika Kristus datang pertama kali ke dunia ini, dia menjadi sama dengan manusia selama 3,5 tahun. Dia bertumbuh dan dia menyelesaikan misi Bapa untuk menyelamatkan umat manusia, mati menebus dosa saya dan saudara. Tapi bukan hanya itu saudara, ternyata tujuannya adalah supaya saya dan saudara mengalami
keserupaan dengan Dia. Menjadi anak-anak Allah yang memang punya sesuatu value yang sama dengan pribadi Kristus yang adalah manusia waktu itu, yang setia dan taat, mati di kayu salib, membayar lunas semua dosa kita. Yesaya berkata, Dia bukan hanya menanggung dosa manusia, tetapi lebih daripada itu Alkitab juga berkata, Yesus mematahkan kuasa dosa. Jadi kalau hari ini saudara berkata, saya nggak bisa hidup kudus, Pak. Saya masih tetap kudus sampai hari ini. Sekalipun kudusnya ada sekian persen. Tidak, saudara. Ya. Saudara boleh catat, nanti saudara baca. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Di dalam Roma 8 ayat 29. Di dalam Efesus 1 ayat 4. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dan Ibrani 12 ayat 10. Semua menggambarkan bahwa kekudusan itu adalah kita yang hari ini telah menerima anugerah kasih karunia Allah yang begitu sempurna melalui pengorbanan Kristus. Lalu bagaimana kita menguji bahwa hari ini kita telah hidup mengejar sebuah yang dikatakan kekudusan? Saudara, kata mengejar itu adalah sebuah hal yang harus kita kerjakan. Mengejar. Ada sebuah effort, ada sebuah tindakan. Ada sebuah hal yang harus kita bayar. Kita nggak bisa senantiasa langsung dibilang hidup kudus. Oh, dengar firman Tuhan langsung nanti mata kita tidak mengingini ya hal-hal yang dikatakan hal-hal yang cabul misalkan, hal-hal yang pornografi. Ya. Atau hal-hal yang dikatakan keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan sebagainya. Saudara, ini bukan berbicara sebuah detail dosa yang saudara bilang, oh saya tidak hidupi lagi hari ini, Pak. Tetapi ternyata kekudusan itu teruji dalam hidup kita ketika kita mau taat atau tidak. Ya. Kita boleh berkata apakah ketaatan kita hari ini diketahui oleh orang. Ketaatan berbicara bahwa segala sesuatu yang saudara tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya jangan mencuri, bukan hanya jangan membunuh, jangan menjadi saksi dusta dan lain-lain. Tetapi ada sesuatu hal. Apakah kekudusan itu ketika kita tidak ada di lingkungan, di komunitas orang benar, masih menjadi sebuah standar hidup kita hari ini? Saudara, satu hal yang membuat hari ini orang tetap bisa hidup takut akan Tuhan, yaitu ketika dia berprinsip, sekalipun dia sendirian, dia tahu bahwa Allah sedang melihat dirinya yang adalah anak Allah. Kekudusan hari ini adalah sebuah keputusan di dalam kehidupan kita. Saudara tidak bisa berkata saya nggak bisa hidup kudus. Itu berarti saudara tidak menerima karya Kristus. Sekalipun saudara berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Ada bukti dari sebuah kehidupan yang sampai kekekalan nanti menunjukkan bahwa saudara adalah anak Allah yang kudus dan berkenan di hadapannya. Rasul Paulus banyak menulis di dalam suratnya kepada gereja. Surat-surat yang menguatkan, sebuah pesan-pesan yang menguatkan. Rasul Paulus berkata, di dalam awal setiap suratnya dia berkata, saya bersyukur atas keberadaan kalian, gitu ya. Atau dia berkata, saya terus mengingat kalian, kalian luar biasa dan sebagainya. Rasul Paulus menjadi seorang bapa rohani yang berbahagia. Tetapi Rasul Paulus mengerti bahwa sebuah hal yang dikatakan kekudusan bukan sebuah stiker yang dia katakan kepada orang-orang yang dia muridkan. Tempellah di belakang mobilmu, tempellah di belakang kendaraanmu bahwa engkau adalah alumni sekolah kerasulan yang hari ini telah hidup di dalam kekudusan. Tidak, ya. Rasul Paulus tidak lakukan itu.
Tetapi Rasul Paulus berkata di dalam Roma 16 ayat 19, di akhir dari penulisan dia di dalam kitab Roma. Saya ajak saudara buka Alkitab saudara, Roma 16 ayat 19. Dia berkata demikian, ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Saudara, ternyata Rasul Paulus berkata kepada orang-orang yang di Roma yang dia muridkan, ya. Di dalam Roma 16 ayat 19, ya. Dia berkata demikian. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ternyata Rasul Paulus berkata, apa yang aku dengar itu enggak cukup. Tapi kamu harus menjadi pribadi yang bijaksana. Tahu apa yang baik. Tahu apa yang jahat. Bagaimana kita hari ini bisa hidup? Roma 12 ayat 2 katakan, bagaimana kita mengalami pembaruan budi setiap hari. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita diubahkan untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus. Saudara, ini adalah sebuah standar kehidupan anak-anak Allah yang hari ini kita mau terus-menerus diperbaharui di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Tidak ada lagi waktu kita untuk berkompromi. Tidak ada lagi waktu kita untuk memilih mana yang kita mau taat, mana yang kita tidak mau taat. Bahkan di dalam Wahyu 3 pasal yang pertama, Wahyu 3 pasalnya yang pertama katakan demikian, saudara. Buka Alkitab saudara. Apa yang dikatakan tentang pesan kepada jemaat di Sardis? Ya, dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara, kekudusan bukan sebuah reputasi yang cuma dilihat di luar sementara di dalam. Berbeda, saudara. Tapi kekudusan berbicara sebuah integritas yang teruji. Bukan hanya terlihat di luar, tetapi di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Ya. Sebuah standar yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, ketika engkau, hai laki-laki, hai pria, di dalam hatimu ketika engkau menginginkan, ya, seorang wanita di dalam hatimu, dikatakan engkau telah jatuh di dalam dosa. Sebuah standar lagi dikatakan, kapan saya marah? Kapan saya membunuh? Tapi firman Tuhan katakan di dalam Matius, ketika engkau marah, saat itulah engkau sudah jatuh di dalam dosa. Terus bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang kita kehendaki, namun tidak bisa kita lakukan? Pribadi Roh Kudus. Roma 12 ayat 2. Pembaruan manusia rohani. Ketika saudara mengizinkan Roh Kudus yang manis itu, Roh Kudus yang lembut itu, Roh Kudus yang menuntun itu, Roh Kudus yang mengajar dan menunjukkan jalan yang harus engkau tempuh. Bagaimana mempersiapkan engkau hari ini menjadi mempelai, menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Saudara, konteks kehidupan sebuah hal yang dikatakan di dalam Roma tadi, ya, adalah sebuah gambaran kehidupan saya dan kita semua yang adalah gereja di zaman akhir ini. Bagaimana kita siap ketika api itu memurnikan kita. Ketika api itu memurnikan gereja Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi percayalah, lebih baik engkau hari ini berdoa dan berjaga-jaga supaya engkau tidak jatuh. Supaya ketika tuan rumah itu datang, ketika
Tuhan yang mempunyai pesta itu datang, engkau kedapatan setia. Dan dikatakan di dalam 1 Tesalonika bahwa engkau sempurna, terpelihara di dalam roh, jiwa, dan tubuhmu. Ya, ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hal bicara tentang kekudusan hari ini adalah ketika kita hadir untuk mentransformasi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana orang berubah dan melihat bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ada banyak orang percaya kepada Kristus, tapi mereka masalah artikan tentang kekudusan. Saudara, sebagai orang Kristen hari ini, menjadikan kekudusan menjadi sebuah hal yang utama dan terpenting. Anak-anak muda, di kampusmu, di sekolahmu, di mana engkau berada, di marketplace, ya, bahkan ketika engkau menggunakan smartphone-mu, ketika engkau ada di dalam melaksanakan internet komputer, ya, apakah engkau masih menjaga hidup di dalam kekudusan? Anak-anak muda engkau yang sedang hari ini dekat dengan orang yang engkau kasihi, apakah engkau masih menjaga hidup di dalam kekudusan? Sebelum sampai nanti engkau diberkati di dalam pernikahan kudus. Berbicara hal kekudusan, kita berbicara bahwa memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Bagaimana lingkungan, keluarga, kota, gereja betul-betul dikatakan memiliki sebuah kesehatan di dalam kehidupan rohani, untuk tidak mengabaikan keinginan untuk hidup kudus. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 berkata demikian, saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, orang yang bisa mengubah dan menjadi sebuah kesaksian di dalam kehidupannya, orang yang dikatakan adalah terang dan garam, artinya dia menjaga hidupnya. Dia memperhatikan sungguh-sungguh bahwa hari ini dia adalah orang yang arif, orang yang bijaksana.
Dia tahu kebenaran, dia penuh dengan firman Tuhan, tetapi dia melakukan dan menghidupinya. Ya. Ciri-ciri sebuah kehidupan rohani yang sehat, yaitu kita tidak mengabaikan keinginan kita untuk hidup kudus. Bagaimana kita berulang kali, seperti yang tadi dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, berulang kali kita mengizinkan Roh Kudus mendiagnosa kehidupan kita. Ya. Kita buka di dalam Efesus 5 tadi, ayatnya yang keempat. Efesus 5 ayatnya yang keempat. Ya. Kita baca dari ayat yang pertama sampai yang keempat. Efesus 5 ayat pertama sampai keempat. Kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini adalah sebuah indikator ayat yang ketiga, katakan demikian. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat yang keempat dikatakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara, Efesus 5 diawali bahwa engkau adalah anak-anak yang kekasih. Engkau adalah penurut-penurut Allah. Oleh kasih Kristus dikatakan yang mengasihi kamu, yang telah menyerahkan dirinya bagimu, yang telah membayar dengan darah yang mahal, menjadi persembahan yang harum di hadapan Bapa. Camkanlah ini di dalam hidupmu, bahwa bagaimana engkau mendiagnosa dengan ayat yang ketiga dan keempat. Saudara, ini disebut pun jangan dikatakan, apalagi dilakukan. Ya. Saudara Gembala Pembina kita mengingatkan bagaimana hari ini kita menggunakan dengan bijak jari-jari kita. Saudara mungkin berkata, saya tidak memperkatakannya, tetapi saya mengambil bagian. Ketika di dalam grup ada hal-hal yang tidak baik, ya, bagaimana sikap kita? Saudara, kekudusan berbicara dari hal yang paling terkecil sekalipun. Roh Kudus mengingatkan saya dan saudara untuk hidup di dalam kekudusan. Ya. Tidak ada kompromi lagi. Mengaplikasikan hal yang baik dalam percakapan, perkataan, membaca buku, komik, bahkan chat-chat kita di dalam sosial media, dari film-film, YouTube, iklan, dan apapun yang kita saksikan. Ayat yang ketiga tadi menyampaikan, dikatakan jangan kita sembrono, jangan kita sembarangan. Jangan ada kecemaran di antara kita. Jangan kita bergaul di dalam grup yang salah, di dalam komunitas yang salah, ya, yang mengelola hal-hal yang jahat, hal-hal yang cemar. Ya. Saudara, menjadi mempelai Kristus adalah sebuah kerinduan kita. Amin. Katakan amin. Semua akan sia-sia ketika kalau kita tidak memulai untuk mengejar kekudusan. Semua kita pasti rindu ketika Tuhan datang, dia berkata, masuklah, nikmatilah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Wow, keren saudara. Tapi itu harus dengan usaha. Bayar harga hari ini. Kejar kekudusan. Ya. Kekudusan adalah panggilan semua orang yang telah dipanggil oleh Allah untuk hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16.
1 Petrus 1 ayat 16 katakan, sebab itu kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Nah, kalau saudara baca dari ayat yang ke-14, dikatakan demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, ayat 15, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, tanpa kekudusan, kita tidak tahu kelak kita berjumpa atau tidak dengan Tuhan. Tapi marilah kita yang hari ini mendengar pesan ini, bijaksanalah. Pilihlah keputusan yang terbaik untuk hidup kudus, apapun resikonya, apapun situasinya, apapun keadaannya, tidak lagi kompromi, saudara. Ya. Hal yang selanjutnya setelah berbicara tentang ketaatan adalah kita mengerti bagaimana alasan Allah untuk menyelamatkan kita. Karena ini penting. Ketika saudara tahu, sekalipun keselamatan itu adalah gratis, sebuah pemberian, cuma-cuma, ya, saudara cukup percaya dan saudara menerima anugerah keselamatan. Tetapi ternyata bukan hanya itu, ya. Ada beberapa pengertian mengapa. Pertanyaan mengapa Allah menyelamatkan saya dan saudara? Ya. Jawaban yang pertama, dikatakan Allah menyelamatkan kita karena Dia mengasihi saya dan saudara. Yohanes 3:16. Hal yang selanjutnya dikatakan mengapa Allah menyelamatkan kita di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-6, ayat 12 dan 14. Dikatakan bahwa Allah menyelamatkan kita supaya dirinya dipermuliakan. Nah, yang ketiga, saudara, ini yang luar biasa. Ada alasan mengapa Allah menyelamatkan kita supaya kita menjadi kudus. Tertulis di dalam surat Efesus yang tadi kita baru baca. Tadi Efesus 5 ya. Kita buka di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang pertama katakan demikian. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan baik. Selanjutnya dikatakan apa? Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudara dan saya adalah pribadi yang spesial, yang ada di dalam rencana, di dalam rancangan, di dalam blueprint-Nya Tuhan, di dalam hatinya Tuhan, di dalam pikirannya Tuhan. Dikatakan apa? Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukan hanya itu, dikatakan supaya kita kudus dan tak bercacat. Jadi saudara, Dia nggak mau hanya menyelamatkan engkau hari ini. Dia tidak hanya memberikan engkau hidup yang kekal, tetapi Dia mau ketika Dia datang kembali mendapati kita tetap setia hidup kudus berkenan di hadapan-Nya. Kita akan dikatakan akan bersama-sama dengan Dia. Itulah tujuannya. Jika engkau tahu hari ini tujuannya, maka engkau akan berlomba-lomba. Engkau akan mengejar kekudusan itu, supaya itu sungguh-sungguh nyata dalam hidupmu. Bukan dengan pengetahuan firman Tuhan, tetapi engkau mengizinkan proses
Pengudusan itu terjadi setiap waktu, setiap hari. Sampai kita ketemu lagi dengan Tuhan. Dikatakan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan telah memberikan Kristus menyelamatkan kita. Dan perhatikan baik, mengaruniakan oleh karena iman percaya kita, yaitu siapa? Roh Kudus, supaya kita menjadi kudus. Saudara, Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu bukan ada di luar, saudara undang untuk masuk. Saudara sudah ada di dalam hidup saudara pribadi Roh Kudus. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu, tetapi aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, penghibur, penuntun, dan sebagainya." Itu adalah Roh Kudus. Hari ini engkau menghargaikah kehadiran pribadi Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk bisa hidup di dalam kekudusan? Saudara yang hanya bisa menjawabnya. Tetapi jelas dikatakan di dalam Efesus tadi bahwa tidak cukup kita percaya kepada Yesus, tapi kita harus masuk di dalam rencana dan tujuannya, yaitu dikatakan apa? Disucikan, ya, diperbaharui. Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 4, lebih jelas lagi saudara. Kita buka Alkitab kita, Efesus pasalnya yang keempat, ayat 22. Katakan demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 katakan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, jelas Efesus 4 ini menjelaskan bahwa ketika Tuhan datang nanti dia mendapatkan manusia yang baru yang telah diperbaharui. Dia tidak kenal manusia lama kita karena manusia lama itu sudah mati, saudara. Kalau saudara hari ini mau menerima kasih karunia tapi saudara tidak mau mengalami kematian, saudara jangan berharap dia akan mengenal saudara ketika hari itu tiba. Karena jelas di sini dikatakan kita ada di dalam kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Camkanlah ini baik-baik. Rasul Paulus juga membahas tentang bagaimana kita disucikan di dalam air dan firman. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 26. Dia katakan demikian. Kita dikuduskan, ya. Ini ayat biasa untuk dikatakan untuk suami-suami, ya. Tetapi ayat 26-nya saja kita baca. Dia katakan apa? Untuk menguduskannya, bahwa Kristus mengasihi jemaat, Kristus telah memberikan nyawanya, Kristus telah memberikan hidupnya untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk menguduskan kita semua sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara dan saya telah disucikan. Katakan amin. Saudara menjadi pribadi yang siap dan harus menjadi kudus. Katakan amin. Nah saudara, mulai tanggal 6 September, setelah matahari terbenam, sampai 26 September 2022, kalender Ibrani memasuki tahun 5782 atau dikatakan Taibet, ya. Gak terasa ya,
kita masuk di dalam tahun Ibrani yang baru. Ya. Apa arti tahun Ibrani ini? Pei, kalau saudara mengingat arti pei adalah mulut. Dia menggambarkan seperti sebuah mulut. Ya. Maka dikatakan tahun 5782 yang disebut tahun Pei Bet merupakan tahun Sabat, tahun perhentian, tahun ke-7. Dan tahun ini disebut juga tahun Semitah. Ya, tahun ke-7 dalam siklus 7 tahunan. Ya. Artinya tahun Semitah. Semitah itu berarti pelepasan. Sabat berbicara perhentian. Ya. Pei berbicara tentang berbentuk seperti mulut. Ya. Saudara, hari-hari ini apa yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang berkuasa. Di dalam doa puasa kita berdoa, kita memperkatakan berkat buat Indonesia. Kita memperkatakan yang baik untuk kota kita. Kita memperkatakan yang baik untuk lingkungan kita. Kita memperkatakan yang baik untuk keluarga kita. Kita memperkatakan yang baik buat sekolah kita, buat kantor kita. Buat semua hal yang ada dalam hidup kita. Apakah kita masih konsisten mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan berkat? Atau mulut kita untuk apa? Untuk menyampaikan, memberikan semangat kepada orang yang letih lesu. Bukan mematahkan semangat orang. Artinya apa? Semua perkataan kita hari ini, saat ini, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Saudara, firman Tuhan berkata tentang mulut di dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat 36 sampai 37. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Pasalnya yang ke-12 ayat 36. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya. Saudara, mulut saudara gunakanlah dengan bijak. Ya. Karena apa yang sia-sia yang kau ucapkan akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Dengan perkataan kita akan dibenarkan. Tetapi dengan perkataan kita akan bertanggung jawab. Jadi di dalam tahun Pei Bet ini, memasuki tahun ini, kita harus lebih lagi berbijaksana memperkatakan hal-hal yang keluar dari mulut kita. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita itu timbul dari mana? Dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita. Makanya Roma 12 ayat 2 itu harus menjadi sebuah filosofi yang menghidupi, yang hidup dalam hidup saya dan saudara. Setiap hari diperbaharui. Ya, hati saudara dikoreksi, ya. Tetap terpelihara, memiliki hati yang benar, memiliki hati yang merdeka. Sehingga dari mulutmu, dari perkataanmu, dari chatmu, ya, apa yang kau perbincangkan, apa yang kau kelola di dalam pikiranmu, itu semua mendatangkan berkat. Ya. Arti daripada bet berbicara kediaman, berbicara rumah. Ya. Saudara, kita memiliki rumah, atau kita paling tidak kita tinggal di dalam rumah saat kita di bumi. Tapi bagaimana ketika kelak nanti kita berpulang? Ada dua rumah
Yang satu adalah sorga, yang satu lagi adalah yang tidak kehendaki. Saya tidak menyebutkannya. Tetapi itulah yang dikatakan. Bagaimana kita hari ini harus mempersembahkan tubuh kita yang menjadi kediaman pribadi Roh Kudus. Kita buka di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bet berbicara kediaman, di mana yang kudus itu, di mana yang mulia itu berdiam. Bagaimana hari ini hidup kita tetap kita jaga. Saya percaya, dan kita semua percaya, memasuki tahun kalender Ibrani yang baru, tahun Taibet, kita tetap dalam tuntunan Tuhan. Kita tetap hidup terpelihara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Mulut kita, pikiran kita, hati kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belajar, kami diajar, kami dikoreksi, kami dibentuk. Bapa, kami mau untuk diubahkan. Kami mau bertobat. Kami mau introspeksi diri kami. Kami mau sungguh-sungguh melakukan yang Kau kehendaki. Karena kami tahu ketika Engkau datang menjemput setiap kami, hanya orang-orang yang dikatakan setia, hanya orang-orang yang dikatakan tidak bercacat, hanya orang-orang yang dikatakan sempurna terpelihara roh, jiwa, dan tubuhnya. Bapa, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang demikian. Hari ini Engkau menjamah kami. Engkau menemukan kami kembali. Kami minta ampun. Kami mau sungguh-sungguh menghargai kasih karunia dan anugerah yang begitu mahal. Ampuni kami kalau selama ini kami sia-siakan kasih dan anugerah-Mu. Kami mau taat. Oh Tuhan, terima kasih. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah
sana. Ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau membentuk kami, Engkau mengasihi kami. Oh haleluya, haleluya. Engkau menegur kami. Hari ini kami sungguh-sungguh Tuhan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami merendahkan diri kami. Jamah setiap kami, Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau melihat. Bahkan Engkau ada di tengah anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan program ini. Bapa, saat ini Engkau sedang memeluk kami. Engkau sedang berkata, Engkau adalah anakku yang kukasihi. Aku berbahagia kalau Engkau kembali pulang hari ini. Karena telah lama aku menanti-nantikan Engkau. Setiap hari aku berdiri menantikan Engkau datang kembali pulang untuk menerima anugerah kasih karunia-Mu. Dan Bapa boleh berkata, anakku yang telah mati hari ini telah hidup kembali. Saudara, izinkan dia menjamah engkau. Izinkan Roh Kudus menyingkapkan setiap yang terselubung saat ini di dalam hidupmu. Kalau engkau hari ini rindu diperbaharui dan siap untuk masuk di dalam proses pengudusan lebih lagi, untuk sungguh-sungguh setia hidup di dalam roh dan kebenaran, angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu di hadapan Bapa. Dia Bapa yang mengasihi engkau. Dia tidak akan pernah lagi melihat dan mengingat dosa-dosamu. Jauh ke dalam tubir laut, Dia telah melemparkannya. Dan Dia tidak pernah mengingat-ingatnya lagi. Hari ini, hiduplah di dalam kasih yang sempurna, di mana Bapa mengasihi dan Engkau mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Kau telah memanggil setiap kami untuk kembali pulang dan menemukan kekudusan yang sesungguhnya yang harus ada di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi. Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Engkaulah yang terus menolong dan menuntun kami untuk terus mengejar kekudusan. Sehingga ketika tiba saatnya nanti, kami dikatakan lebih dari orang-orang yang menerima kemenangan. Karena setiap kami layak menerima mahkota yang tersedia, yang disediakan bagi kami. Mari setiap kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ajak saudara untuk mempersiapkan diri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.
Setiap kali kita sehidangan dengan Tuhan, kita menerima roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari saudaraku yang terkasih, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan jangan kau pernah lupakan itu, supaya itu akan menjadi berkat dan kehidupan yang menyelamatkan engkau. Tidak ada kasih seperti kasih Kristus. Tidak ada kasih seperti kasih Bapa. Tapi ketika kita mengingatnya hari ini, ketahuilah bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika engkau mengalami kematian, penguburan, dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Persiapkanlah hatimu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam saat Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku." Bukankah cawan berisi anggur yang atasnya kita ucapkan syukur melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan, "Kau baik Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau." Haleluya. Bersuaralah kepada Dia, bermazmurlah baginya. Tiada kasih-Mu, besar setiamu, tak terukur pengorbananmu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih kami telah terima mujizat pada hari ini. Kami telah terima yang terbaik daripadamu. Yang sakit menerima kesembuhan, yang lemah menerima kekuatan yang baru, yang susah kau hiburkan, kau berikan pengharapan yang baru. Bahkan ada jawaban doa yang tersedia yang telah kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Mari kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dahulu, sekarang, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita, pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah, anak-anak Allah, mari kita bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam integritas. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita juga sudah bersekutu dengan tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus pada hari ini. Dan kami menyambut Bapak Ibu yang mungkin hari ini baru pertama kali hadir di ibadah bersama-sama dengan kami. Kami sambut dengan sukacita menjadi keluarga yang baru di tempat ini.
Untuk hari-hari ke depan kami tetap merindukan Bapak Ibu bisa bersama dengan kami ibadah bersama-sama dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Sebentar kita akan memberikan persepuluhan dan juga persembahan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman yang luar biasa. Juga kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya saat kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh mengalami kesembuhan, kami mengalami kebebasan, dan kami mengalami kemerdekaan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami boleh mengembalikan persepuluhan dan juga persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengembalikan dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang setia mengembalikan perpuluhan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Engkau memberkati juga setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga setiap perpuluhan dan juga persembahan yang kami kumpulkan semuanya boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil kita memberi, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama bahwa rumah doa tetap kita laksanakan pada setiap hari Kamis jam 10.30 pagi. Bapak Ibu yang rindu bersama-sama memuji, berdoa dan menyembah Tuhan, bisa bersama-sama bergabung dengan kami. Nanti link akan dibagikan melalui sekretariat. Juga Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, punya pergumulan doa, dapat mengisi form permohonan doa yang juga sekretariat sudah pernah berikan. Kemudian menara doa dilaksanakan pada setiap hari Selasa jam 19 atau jam 7 malam. Bapak Ibu bisa bersama-sama bergabung di menara doa. Kita memuji, menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kemudian kegiatan yang lainnya yaitu bahwa informasi untuk call online, kemudian penyerahan anak, baptisan air, BP2N, pemberkatan nikah, pelayanan kematian atau kedukaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi melalui telepon sekretariat yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Pada setiap hari Sabtu pagi jam 5 pagi ada doa primat, yaitu dikhususkan untuk para pria yang rindu bersama-sama boleh bergabung melalui Zoom. Link dibagikan oleh sekretariat. Ini adalah pengumuman pada hari ini. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.